وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. واستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. ومن سقى صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يدمع حتى يدخل الجنة. قال الحافظ المنذري رواه ابن خزيمة في صحيحه. قوله خير من 1000 شهر وذلك لمضاعفة العمل فيها، فالركعة الواحدة فيها ثوابها ب1000 في غيرها، وهكذا سائر أعمال البر. قوله مذقات لبن بفتح الميم وإسكان الدال أي لبن مخلوط بماء. قوله شربة بفتح الشين المعجمة المرة من الشرب. وحديث الحوض متواتر النقل يجب الإيمان به. روى مسلم بصحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق أي الفضة، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يدمع بعده أبدا. وهو موجود الآن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه مسلم عن عقبة بن عامر: والله إني لأنظر إلى حوضي الآن وإني قد أوتيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض. قلت: وصرف اللفظ عن مظاهره يحتاج إلى دليل. لا أحرمنا الله من السقي من حوضه عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحbihi wa man walah, amma ba'du. Sampailah kita di hadis yang kelima dari kitab Is'af Ahlil Iman Biwadhaif Ramadan. Hadis kelima dari bab keutamaan berpuasa serta bangun malam. Hadis yang kelima ini datangnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: man shoma ramadhana wa arafa hududahu, siapa yang berpuasa Ramadan dan mengetahui batas-batasannya, batasan Ramadan, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, wa tahaffadha bima yanbaghi, dan menjaga diri dari hal-hal yang dianjurkan untuknya, lahu an yatahaffadha kaffara ma qablahu, maka bisa menjadi penghapus untuk dosa-dosa sebelumnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini menaukidkan dari hadis yang sebelumnya, yaitu siapa yang puasa atau bangun malam Ramadan maka akan dihapus dosa sebelumnya dan dosa yang akan datang. Itu sudah lewat hadisnya, dan malam ini hadis Abi Sa'id ini mentakkidkan lagi bahwa yang puasa Ramadan dan menjaga batas-batasannya, tidak melanggar, maka puasanya itu bisa menjadi tebusan penghapus dosa dari sebelumnya. Baik. Adapun yang hadis nomor 6, an Salman bin Islam Al-Farisi. Ini sahabat Salman Al-Farisi dari Persia, orang Ajam. Orang Persia dari Ajam, bukan Ajnabi, bukan Arabi.
masuk Islam. Kalian sudah tahu ceritanya, cari kebenaran, pindah dari agama awalnya sampai berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata dibohongi, diambil orang dan dijadikan budak di kota Mekah. Dan untuk merdeka maka dijadikan mukatab. Budak mukatab itu budak yang disyaratkan oleh tuannya untuk bayar sekian nominal dari harta. Kalau lunas maka bebas dengan sendiri. Itu namanya mukatab. Waktu itu Salman disuruh nanam 200 atau 300 pohon kurma yang siap panen. Harusnya dalam tahun itu juga. Tidak masuk akal, biasanya kalau baru tanam 5 tahun, 4 tahun baru panen. Rasulullah SAW mendengar ini, akhirnya mengumpulkan sahabat yang punya bibit-bibit kurma, bibit-bibit pohon kurma, dan Nabi sendiri yang menanamkan 200 sampai 300 bibit pohon kurma, ditanam langsung dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat Rasulullah begitu semangat ingin memerdekakan Salman Al-Farisi, Sayyidina Umar tidak tega melihat itu, ambil 2 dari 2 bibit kurma ditanam sama tangannya Sayyidina Umar. Beneran subhanallah, semua yang ditanam Nabi tumbuh dan berbuah di tahun itu juga, kecuali 2 pohon yang ditanam oleh Sayyidina Umar. Siapa ini yang nanam? Umar ya Rasulullah. Kenapa kau nanam? Aku tak tega melihat apa yang kau lakukan sendirian. Akhirnya aku ingin membantumu. Dan akhirnya ternyata tanamannya, bibitnya tidak berbuah. Dicabut lagi sama Nabi dan ditanam sendiri oleh Nabi yang 2 itu. Dan akhirnya ngikuti, nyusul dengan tanaman yang lain dan berbuah di waktu itu. Dan akhirnya merdeka. Karena Islam memang menginginkan perbudakan di atas muka bumi ini sirna. Sehingga kalau ada dengar mukatab dibantu sama Nabi. Sahabat Salman Al-Farisi ini. Akhirnya bebas, tidak jadi budak dan tambah dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah dekat dengan Rasulullah. Salman minna min ahlil bait. Keutamaan Salman disabdakan oleh Nabi, Salman itu termasuk golongan kami, keluarga kami. Padahal orang Persia diaku sebagai keluarga karena saking kuatnya cintanya dan setianya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadisnya ma'ruf. Dulu kalian, senior kalian di ma'had sini dulu menghafal hadis ini. Karena dulu ditampilkan di malam penutupan At-Taubah. Riwayat dari Salman Al-Farisi ini. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin Sya'ban. Nabi pernah berkhutbah kepada kami di hari terakhir bulan Sya'ban. Nabi khutbah. Ya ayyuhan nas, sabdanya Nabi, wahai manusia semuanya. Qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak. Telah mendatangi kalian bulan yang azimun, itu satu yang disifati sama Nabi, bulan yang agung. Kemudian mubarakun, bulan yang diberkahi. Ini nas dari Nabi bahwa bulan Ramadan memang bulan yang diberkahi. Artinya bulan diberkahi, bertambah banyak kebaikan di bulan Ramadan ini. Diakui atau tidak, memang kenyataannya begitu. Kebaikan tambah banyak di bulan Ramadan. Yang baca Quran banyak, yang sholat di masjid banyak, yang ibadah banyak. Itu di bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ziyadatul khair, bulan yang diberkahi tambah, bulan bertambahnya kebaikan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan yang mana di dalamnya terdapat 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yaitu Lailatul Qadar.
itu lebih baik dari 1000 bulan. Dirahasiakan waktunya, pokoknya ada di bulan Ramadan. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahunan. Itu lebih baik, bukan seperti ya, tapi khairun, lebih baik dari 1000 bulan. Dirahasiakan tanggalnya supaya dicari oleh kita semua dari awal sampai akhir. Lebih utamanya di 10 hari terakhir dan di malam-malam ganjil. Itu ada malam Lailatul Qadar. Katanya ulama, kalau ibadahmu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka nilai ibadahmu lebih baik dari ibadah yang 1000 bulan. Sedekah jadi lebih baik dari sedekah selama 1000 bulan. Sujud lebih baik dari sujud yang 1000 bulan. Ngaji. Makanya yang istiqomah sholat isya berjamaah dari awal sampai akhir, tarawih juga, witir juga, insya Allah kebagian malam yang Lailatul Qadar ini. Kebagian karena diisi dengan sholat isya, sholat subuh berjamaah tiap malamnya. Insya Allah kebagian Lailatul Qadar. Di malam itu diturunkannya Al-Quran secara satu jumlah 30 juz dari Lauhil Mahfud ke Baitul Ma'mur, tempat tawafnya malaikat. Dari situ turun ke bumi tadarruj, bertahap selama 23 tahun, dibawa sesuai dengan asbabun nuzul, kejadian yang terjadi. Diturunkannya Al-Quran selama masa wahyu 23 tahun. Ada yang bilang 124.000 kali malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu ini. Jadi 1000 bulan lebih baik. Dulunya Nabi cemburu melihat umat sebelum kita kok kuat. Ibadah bawa pedang 1000 bulan, jihad di jalan Allah. 80 tahunan bawa pedang fisabilillah, jihad, ibadah. Nabi akhirnya mengadu, ya apa umatku tidak nyampe 80 tahunan. Umat sebelumnya itu ibadahnya tok jihad 80 tahun, ibadah 80 tahun, takut kalah. Umat ini Nabi minta sama Allah, umur yang pendek ini dikasih barokah dan tidak kalah pahalanya dengan umat sebelumnya. Akhirnya dikasihlah malam Lailatul Qadar. Nih, satu malamnya lebih baik dari 83 tahun, dari 1000 bulan. Ini semua karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat sebelumnya umurnya kuat, panjang, badannya kuat, sam'un. Sam'un itu orang kuat, jihad puluhan tahun, pahalanya banyak. Nabi itu memang kepikiran umatnya ini tidak dapat. Selalu memikirkan kita, ya apa caranya umur yang pendek, hidup di akhir, tapi terdepan nanti masuk surganya, tertinggi derajatnya. Tidak mau umatnya ada di bawah, tidak mau umatnya ada di belakang. Inginnya di depan dan tertinggi derajatnya di surga. Makanya banyak permohonannya Nabi kepada Allah agar umat yang umurnya pendek ini punya pahala yang tidak kalah dengan sebelumnya. Di antaranya dikasih Ramadan, dikasih Lailatul Qadar, dikasih solawat, 1 kali solawat, 10 rahmat. Itu Nabi senang karena umatnya dapat tangga yang cepat, jalan yang cepat untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus bersyukur punya Nabi yang baiknya luar biasa. Tidak dipilihkan dua pilihan kecuali Nabi milih aisarahuma, milih yang paling ringan untuk umat ini. Kalau ada dua pilihan, Nabi milih yang paling ringan. Bahkan untuk menghisap umatnya saja Nabi minta supaya hisapnya diringankan. Sampai Allah berfirman kepada Nabi, kalau gitu hisap sendiri aja umatmu, wahai Muhammad. Katanya Allah kepada Nabi Muhammad dalam riwayat, hitung sendiri aja kalau kamu kepikiran takut ada yang tidak lulus. Kata Nabi, la bal anta ya Rabb. Hendak ya Allah, biar engkau saja yang menghitungnya. Karena ini jawaban cerdas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena aku yakin rahmatmu lebih besar dan lebih luas daripada rahmatku. Aku ini rahmatan lil alamin, kau titipkan rahmat untuk sekalian alam, kasihan sama umat. Tapi aku yakin rahmatmu, kasih sayangmu lebih luas daripada kasih sayangku. Karena aku hanya sebagai hamba, makhluk, sedangkan engkau al-khaliq, pencipta, pemilik. Tak bisa dibandingkan antara rahmatnya al-khaliq sama rahmatnya makhluk. Allahumma shalli ala Muhammad. Seringkali disabdakan idzan la nasu'uka fi ummatika abada. Kalau gitu tidak akan aku kecewakan engkau wahai Muhammad tentang urusan umatmu. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Ya. Qad ahalla ummatahu fi hirzi millatihi kallaythi halla ma'al asbali fi ajami. Nabi Muhammad menjaga umatnya fi hirzi millatihi, di benteng agamanya. Umat ini dijaga, dimasukkan ke dalam benteng namanya Islam supaya ke surga semuanya. Sama seperti macan yang menjaga anaknya di hutan belantara, tidak ada yang boleh mengganggunya. Perumpamaan Imam Busiri kepada umat Nabi Muhammad yang dijaga, disayang oleh Rasulullah SAW seperti macan menjaga anaknya di hutan belantara, ketat dan selalu sergap untuk menjaga dan tak ada makhluk yang berani mengganggu anak macan itu. Busra lana ma'syaral Islam inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da Allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal. Ini semua karunia berkat Nabi Muhammad. Jadi kalau antum di Ramadan lupa tak baca salawat, antum lupa diri. Nikmati karena orang banyak baca Quran, bagus. Tarawih, bagus. Salawatnya tidak dibaca karena sibuk sama Quran. Padahal kamu dapat Ramadan, kamu dapat Quran, kamu dapat Lailatul Qadar berkat Nabi Muhammad SAW. Jangan. Orang ini kadang kita semangat di Quran, salawat wes gak dibaca. Ada juga yang semangat di salawat, Qurannya tidak dibaca. Nah, ini ambil semua bagian dari itu semua. Quran ambil kau. Dalam sehari Ramadan 1 juz, setengah juz, solawat jangan ditinggal 100, 200, 300, tetap jaga sambunganmu. Ya, solat berjamaahnya semuanya diambil yang istiqomah sedikit-sedikit. Jangan ngambil yang ini banyak, yang ini ditinggal, tidak bagus. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal yang istiqomah walaupun sedikit. Istiqomah kamu punya wiritan sholawat, punya wiritan istighfar, punya wiritan Quran, punya wiritan sholat jamaah dan semacamnya. Semoga kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Sayyidah Aisyah bertanya, apa yang aku harus baca kalau aku ketemu Lailatul Qadar? Kata Nabi, perbanyak baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni begitu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, begitu nas matan hadisnya. Adapun tambahan afuwun karim, nah itu menambahkan sifat yang maha dermawan untuk Allah yang suka memaafkan. Itu guru kita memakai itu, Habib Amin Al-Hinduan pakai itu. Nah, jadi kita pakai ngikuti lambana guru. Ya, seperti itu. Jadi dan itu menambah sifat baik kepada Allah, maha dermawan. Syahrun ja'alallah siyamahu faridah, bulan yang mana Allah jadiin puasanya jadi puasa fardu, puasanya wajib. Wa qiyama lailihi tatawwu'a, dan bangun malamnya sunnah. Puasanya wajib, bangun malamnya sunnah. Tapi pahalanya pahala wajib. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Siapa yang mendekatkan diri di bulan Ramadan dengan hal amal kebaikan, siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan dengan amal kebaikan, maka sama dengan melaksanakan faridah, kefarduan di bulan yang lain. Apa saja khoslah minal khair, amalan baik itu macam-macam. Pokoknya yang nama ma'ruf, nama-nama kebaikan yang ada, sedekah, hal-hal senyum kepada teman, berbagi. Siapa yang berbuat baik di bulan Ramadan sama dengan pahala fardu didapat. Berbagi, senyum, bahagiain orang, tidak ada pahala sunnah
semua dapat pahala fardu. Kebaikan apa saja jangan diremehkan. Waktu buka, nyiapkan bukaan puasa, itu dapat pahala fardu. Ngasih kurma ke teman waktu azan, nih makan dari saya, bagi-bagian, gorengan dikasihkan, itu dapat pahala fardu, sedekah fardu. Jangan sibuk mikiri punyanya sendiri. Sudah lurus depan saya berarti bagian saya. Temannya yang baru datang tidak dapat furjah, tidak dapat tempat kosong, dimepet-mepet no. Biar tidak duduk di sampingnya. Akhirnya bingung muter ke barat ke timur, tidak dapat tempat. Jangan, justru syukur ada teman yang mau duduk di sampingmu. Alhamdulillah, silahkan, fadhal ya akhi. Kasih, dapat pahala besar. Jangan malah dipepet supaya tidak dapat bagian, takut ngambil bagian kamu. Jangan seperti itu. Jangan bakhil di bulan Ramadan. Ngasih buka puasa, ngasih kurma, ngasih gorengan. Di sini, di masjid ini setiap hari ada takjil. Setiap hari sama santri buka puasa bersama di sini. Banin di masjid, banat di musola sana. Nah, ini monggo siapa saja yang mau nambah takjil dipersilahkan. Yang banyak di sini air, banjir semua. Karena takjilnya banyak air. Insyaallah banjir santrinya kencingan. Kekurangan ada gorengan beb di rumah, kasih simpan di sini biar dimakan santri. Ada kurma beb, kasih. Mumpung Ramadan bingung ngasih ke jalan raya, tabrak truk nanti. Lebih baik yang ada di sini dimakan santri tolabul ilmi, dipakai untuk sholat tarawih 1 juz, dipakai ngaji, dipakai qiyamul lail, besar pahalanya tuh. Tidak dipakai mainan, dipakai ibadah di sini. Ya, mudah-mudahan besok banyak yang ngantar. Nah, ini buktinya lapar ini. Kalau sudah kayak gini. Jadi selama sampai tanggal 21 malam 21. Nah, itu nanti sahur bersama. Di sini santri Safa Pondok Ramadan. Baik. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridah. Siapa yang menunaikan satu fardu di bulan Ramadan maka sama dengan menunaikan 70 fardu fi masiwa. Jadi di bulan yang lain, ente sholat isya 1 kali sama dengan sholat isya 70 kali di luar Ramadan. Lipat gandanya begitu sholat fardu. Pokoknya hal-hal yang wajib pahalanya dilipat ganda sampai 70. Hal yang sunnah dilipat ganda menjadi wajib. Bedanya antara fardu sama sunnah sampai 70 pangkat jabat derajat. Jadi kaya pahala di bulan Ramadan ini. Makanya sholat 5 waktunya berjamaah, subuh di sini berjamaah, 5 waktunya pokoknya berjamaah karena pahalanya dilipat gandakan. Apa saja ya? Pokoknya hal-hal yang fardu. Wa huwa syahrus sabri. Itu Ramadan bulan sabar. Kenapa dinamakan bulan sabar? Karena kita harus sabar untuk tidak makan minum, nahan emosi dari subuh sampai maghrib, diajari sabar, nahan lapar, nahan haus. Makanya dikasih pahala sabar. Nahan emosi, tidak marah. Kalau ada orang marah, kalau ada orang mencaci maki, katakan ini shaim, aku puasa. Jangan malah diladeni, biar tidak hilang pahalanya. Wasabru thawabuhu al-jannah. Dan sabar itu pahalanya adalah surga. Wasyahrul muwasah. Ini Ramadan bulan muwasah, bulan berkasih sayang. Bulan saling membantu. Bulan berkasih sayang. Semampunya, sebisanya. Lihat Nabi jelasin bagaimana caranya berkasih sayang sesama hamba Allah di bulan Ramadan. Tidak harus kaya raya baru mau berkasih sayang. Saya tidak punya beb, kalau punya iya. Semampu kamu bisa apa? Bisa ngerapiin karpet masjid, ya rapiin. Biar gampangan orang sholat tarawihnya. Bersihin masjid, bersihin. Ini sisa minuman
dari air yang kalian minum setelah taklim. Bersihkan bulan berkasih sayang, berbagi biar enak dilihat, biar yang sholat besok bersih khusyuk. Apa yang bisa? Jangan tak mau tahu di bulan Ramadan, tak mau ambil bagian dari hal-hal kebaikan. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun dari kebaikan itu. Walaupun kamu hanya bisanya senyum, ketemu sama teman senyum, ahlan, mal khabar, kaiful hal, senyum saja. Itu syahrul muasa. Jangan di bulan Ramadan sumpek aja. Bulan Ramadan cemberut aja. Apa kan? Kaiso main mercon. Waduh. Sumpek karena tidak bisa main mercon. Kaiso nyekel HP. Waduh. Sumpek gara-gara tidak bisa megang HP di Ramadan. Jangan, ini bulan kasih sayang, harus banyak bantu. Teman yang tidak sahur dibangunin sahur. Waktunya buka diingetin. Ini syahrul muasa. Saling berbagi, syahrun yuzadu fi rizqil mu'min fi. Bulan Ramadan, bulan di dalamnya bertambah rezekinya orang mukmin. Alhamdulillah. Ini disadari atau tidak, banyak rezeki yang ditabur oleh Allah di Ramadan. Ya, banyak gratisan, banyak uang berceceran. Semoga kalian kebagian semua nanti ya. Nah, ini bulan ditambahnya rezekinya mukmin. Memang iya di mana-mana. Dak puasa, belum buka, dak usah ke warung, ke masjid. Nemu sudah kotakan takjil tiap hari. Di Masjid Jami ada, Masjid Al-Mabrur ada, di Al-Kautsar yang tidak ada. Cuma gorengan tok. Tapi adalah. Insyaallah, apalagi di Nabawi, di Madinah. Sudah, tidak khawatir lapar. Uang puasa Senin Kemis saja disiapkan, apalagi Ramadan. Rebutan itu anak-anak kecil. Sini, ta'al ilal ma'idah. Sini ke hidangan kami, sini ke hidangan kami. Rebutan anak kecil. Ngajak orang yang baru masuk masjid untuk duduk di safrah yang disiapkan oleh keluarga fulan. Senang kalau didatangi. Apa yang dikasih? Bukan yang murah-murah. Kalau di sana minuman, botolan jus, susu, roti, mewah-mewah. Di kita ini cuma gorengan yang 1.000. Karena dananya mepet. Harusnya jus jambu. Kalau jambunya sudah dimakan di bawah. Jadi mewah-mewah, airnya botolan. Kita ini gelasan ini. Yang penting masih ada. Bertambah rezeki mukmin. Man fattara fi shaiman kana maghfiratan lidzunubi. Siapa yang memberi bukaan puasa untuk orang yang berpuasa, maka itu jadi tebusan lidzunubihi, untuk dosa-dosanya. Wa itqa raqabatin minan nar, dan menjadi pembebas dari api neraka. Ngasih bukaan puasa sampean bisa jadi tebusan dosa-dosanya sampean, dan juga bisa menjadi pembebas nama sampean dari api neraka. Nah, dihapus namanya sampean dari neraka dan dimasukkan ke surga. Ayo, kesempatan yang punya lebih rezekinya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbagi semampunya. Bisanya pisang goreng, beb, bawa ke sini. Goreng yang betul. Jangan dipaskan, takut ustadznya tak melo nanti. Apa punyanya? Punya tenggang, beb, bawa kelah tenggangnya untuk tadarus Quran. Ini 2-3 malam saya lihat tidak ada apa-apanya tadarus ini. Apa yang kamu punya, apalagi di kulkas yang tidak dimakan sampai sebulan 2 bulan, sampai bau, keluarkan. Mumpung banyak pasukan ababil di sini yang siap menghabiskan ini ya. Untuk apa, beb? Nebus dosa. Makanya Habib buka majelis safari Ramadan, buka puasa bersama itu. Tanggal 5 hari Senin dimulai nanti sebagian ya. Itu tujuannya untuk berbagi. Siapa yang merasa banyak dosa, tebusannya di Ramadan, ngasih bukaan puasa.
wa kana lahu mithlu ajri min ghairi an yanqusa min ajri syai', dapat pahala seperti yang puasa. Ngundang 100 orang, dikasih bukaan puasa, kamu sama dengan puasa 100 orang. Enak kamu. Ngasih minum 200 orang, kamu sama dengan dapat pahala puasa 200 orang. Tanpa ngurangi pahalanya orang yang berpuasa. Seperti itu. Qalu ya Rasulullah. Nih, ada sahabat nanya nih. Laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim. Tidak semua kami memiliki apa yang bisa ngasih bukaan ke orang yang puasa. Ini sahabat nih, enak ini perwakilannya kita yang melarat-melarat yang tidak mampu ini. Kita ini tidak semuanya mampu ya Rasulullah. Tidak semuanya punya untuk ngasih bukaan puasa. Ya apa biar tetap dapat pahala. Tebusan dosa, tebusan neraka, dapat pahala yang besar itu. Ya apa kalau yang miskin-miskin ini, yang tidak punya ini. Dengerin nih. Yu'tillah kata Nabi, hada thawab man fattara sha'iman ala tamrah. Pahala ini sama Allah akan dikasih ke orang yang ngasih bukaan puasa walaupun cuma kurma 1 yang dikasihkan, dapat pahala. Udah harus ngasih berkat. Udah harus. Au ala syarbati ma, atau cuma 1 teguk air. Pahala ini kamu dapat kalau kamu ngasih orang berpuasa walaupun 1 teguk air. Santri tidak punya uang, sudah ambil santri, tata di sini, khidmat kamu, ditata. Saya tidak bisa tidak bisa ngasih apa-apa kecuali saya khidmat nata. Diminum sama santri semuanya, kamu dapat pahala karena nyiapkan. Karena enak, tak benda. Enak nyiapkan, mempermudah. Setelah itu dikembalikan. Kalau ditarim, rebutan loh ya. Santri-santri yang alim, yang alam, rebutan untuk nyiapkan makanan untuk buka puasa. Rebutan untuk khidmat, karena pahalanya ini, ngejar pahala ini. Karena enak. Jadi harusnya bahagia yang khidmat itu, yang ngabdi, yang nolong temennya. Jangan iri-irian, konai, aku wingi. Loh, kalau perlu sak bulan diambil sendiri. Jangan, karena pahalanya besar. Tidak punya beb seteguk air, au mazkati laban, atau seteguk susu. Susu tidak punya, kok terbalik nih, susu dulu mungkin. Tapi riwayat ini air dulu. Susu tidak punya, susu air. Masa air tidak ada? Gampang sekali. Dikasih pahala walaupun cuma ngasih air. Subhanallah. Tidak ada alasan untuk tidak dapat pahala di bulan Ramadan bagi yang tidak punya. Karena Nabi sudah buka pintu, walaupun air yang dikasih dapat pahala penebus dosa. La ilaha illallah. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Ini bulan awalnya adalah rahmah, 10 hari pertama. Awsatuhu maghfirah, 10 hari kedua ampunan. Wa akhiruhu itkum minan nar, dan akhirnya adalah 10 hari terakhir pembebasan dari api neraka. Man khaffafa an mamlukihi fi, siapa yang meringankan dari budaknya yang dimiliki, Allah akan ampuni dan Allah bebaskan dari neraka. Maksudnya di sini bukan harus budak, punya pelayan, punya pembantu, punya anak buah, diringankan. Diringankan kerjaannya, tidak diketak-ketak, tidak dimarah-marah. Wes kamu puasa ya, kerjanya saya potong. Biasanya jam 4 selesai, sekarang setengah hari tapi gaji utuh. Bagus itu. Ada enggak jeragan kayak gini? Kerja setengah hari tapi gajinya utuh sama dengan 1 hari. Ini ndak sudah tahu Ramadan, gak ero aku, sing penting omaku riyo kudu mari. Dikerap. Ya wes gak poso aku, ya terserah kon. Wah, repot kalau kayak gini. Akhirnya dia ndak dapat barokah Ramadan. Jangan. Kerja silahkan, diringankan. Tukangnya lagi tidur, jangan dibangunin, kasihan puasa. Biar wes tangi maghrib. Yo, pendino enak le ngono. Kak rimari omae, Mas. Ya maksudnya dikasih keringanan, takhfif. Kasih keringanan kepada anak buah yang biasanya kerja sehari, diringankan. Atau masuk duhur sampai maghrib, tidak apa-apa. Monggo, buat keringanan. Ini bulan puasa, bulan berkasih sayang dan saling membantu. Siapa yang meringankan beban pembantunya, anak buahnya,
akan diampuni dosanya dan dibebaskan dari api neraka. Ini pengumuman semua disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak pembebasan dari api neraka. Artinya pembebasan, kamu yang seharusnya masuk neraka dibebasin. Tidak jadi, bebas dari neraka masuk ke surga. Siapa yang berani bayar ganti, tebusan untuk bebas ke neraka? Susah. Nah, ini Nabi ngasih pengumuman, bisa dengan kamu ngasih bukaan puasa, dengan kamu bisa berkasih sayang dengan sesama, ngasih bantuan meringankan beban orang, kamu dapat tebusan dari api neraka Allah. Tebus sekarang di dunia. Kalau di akhirat tidak bisa, tidak aktif lagi. Ini semua ada di dunia yang bisa aktif. Ya, jadi ini ayo ringankan, jangan dipaksa. Wastaksiru fihi min arba'i khisal. Kalau kerja ke orang muslim enak ngerti, diringanin. Yang repot kerja sama non muslim mungkin ya, tidak mau tahu nanti begitu. Makanya bersyukur. Wastaksiru fihi min arba'i khisal. Dan hendaknya memperbanyak 4 perkara di bulan Ramadan. Apa beb? Khoslatani turduna bihima rabbakum. 2 perkara yang diridhoi oleh Allah. Wa khoslataini la ghina bikum anhuma. 2 perkara yang mana kamu akan selalu butuh dengannya. Apa ini? 4 ini. 2 yang selalu diridhoi oleh Tuhanmu, yaitu kamu baca syahadat dan baca istighfar. Perbanyak baca ini. Kayak tadi, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Itu sepaket. Suruh banyak baca itu di bulan Ramadan. Nah, kemudian 2 hal yang kamu butuh, selalu membutuhkan, dan kamu harus banyak mengamalkan. Apa itu? Tas'alunallah al-jannah, minta surga, wa ta'udzuna bihi minan nar, dan berlindung kepada Allah dari api neraka. Kan terusannya itu. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu ngamalkan hadis ini. Zikir Ramadan itu. Makanya sebelum sholat isya nunggu Habib datang, baca itu terus. Setelah baca rotib, sholat 5 waktu, setelah subhanallah, ayat kursi, nunggu Habib datang, baca itu lagi. Baca itu lagi, karena disuruh berbanyak baca itu. Syahadat, istighfar, minta surga, kemudian berlindung kepada Allah dari api neraka. Dikumpulkan dalam bait-bait tadi yang kita baca. Suruh berbanyak baca ini. Bukan dibaca pas setelah tarawih tok. Malam qiyamul lail, setelah zikir, asyhadu an la ilaha illallah, terus nunggu sebelum berbuka puasa sama anak istri. Baca itu, jangan buka puasa bersama bukber TV yang dilihat. Ngobrol ke timur. Sanrasan, ya wis, pas wis, ndak ada wis pahalanya wis. Ngerasani kumpul keluarga, ngerasani fulan, ngerasani faltan, hilang pahalanya. Jangan rame-rame, matiin anunya TV-nya. Baca ini kata Habib. Asyhadu an la ilaha illallah, begitu. Masa menunggu buka dengan membaca istighfar dan syahadat ini. Ini yang harus diperbanyak. Wa man saqa shaiman saqahullah min haudi. Siapa yang menuangkan air minum kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan menuangkan nanti kepada orang itu dari air telaga Kautsarku. Satu minuman yang jika diminum tidak akan pernah haus sampai dia masuk surga. Nah, siapa yang ngasih minuman kepada orang yang berbuka puasa akan dapat minuman dari Allah. Siapa yang ngasih? Allah, dari telaga Kautsar. Nabi itu punya telaga. Haudi masirah syahr, perjalanan sebulan kalau sampean ingin tahu lebarnya. Sebulan baru nyampe itu lebarnya. Jadi besar sekali telaga itu. Wa zawayahu sawa, rata begitu ya tempatnya. Wa ma'wahu abyad, airnya putih. Putih, lebih putih dari susu, lebih putih dari perak airnya itu. Rihu atyab minal misik, baunya lebih wangi dari misik, dari semuanya. Abarikuhu, kerannya atau ceretnya seperti bilangannya bintang di langit. Jadi banyak, tidak bakal kekurangan. Ya, nanti suruh ngambil sendiri. Ayo minum sendiri lewat al-waridin. Hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusuri. Hauduka safi telagamu yang jernih,
mubarrad yang dingin, yang didinginkan, wirduna yauman nusuri, lewatnya kami nanti, tempat lewatnya kami nanti di hari saat kiamat, di hari saat kita dikumpulkan. Itu doa kita. Ya. Jadi banyak. Faman syariba minhu fala yadma badahu abada. Siapa yang meminumnya tidak kehausan setelahnya. Minuman mana di dunia ini yang kalau minum tidak haus lagi? Wes yang mahal, 1 botol 100.000 minum. Nanti dapat berapa jam haus lagi. Kalau seandainya ada air minum yang menghilangkan kehausan selama-lamanya, maka itu jadi air minum yang termahal. Dan itu Telaga Kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente minum jus ini, jus itu. Minum sekarang rasanya enak, nanti siang, besok sudah hilang. Bahkan lebih haus. Kayak orang sahur. Mumpung sahur, minum es ini, minum es itu. Disetok banyak di perutnya. Siang harinya justru tambah haus. Mendatangkan bencana. Justru yang minum sedikit air hangat, itu yang tidak haus di pagi harinya. Nah ini Telaga Kautsar Nabi, yang meminumnya tidak kehausan lagi. Ada yang ngambil sendiri, ada yang dituangin sama telapak tangan Nabi Muhammad SAW. Ada yang puas dengan minum sendiri karena airnya, ada yang puas karena dituangin, didulang sama telapak tangan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat kebagian langsung dari tangannya Nabi Muhammad SAW. Ini permintaan sangat tinggi dan agung, butuh dibantu dengan banyak mengikuti sunnah Nabi dan menguatkan cinta kepada Nabi. Jangan cuma minta tapi tidak dibuktikan. Sama dengan orang yang minta kumpul sama Nabi, kata Nabi, a'inni ala dzalik bi katsratis sujud. Bantu aku untuk menunaikan cita-citamu dengan perbanyak sujud. Jangan minta tok. Minta apa kamu? Ingin kumpul denganmu di sorga. Ya sudah, bantu aku untuk mencapaikan cita-citamu dengan memperbanyak sujud. Sama. Minta ingin minum Telaga Kautsar dari tangannya Nabi. Bantu. Dengan apa, Beb? Ya benar-benar kamu ngikuti sunnah. Jangan kecewakan Nabi. Sambung hati yang kuat sama Rasulullah. Begitu. Jangan mintanya gede. Tapi amalannya tidak ada. Amalannya tidak ada. Ngenteng no. Ke sunnah tidak mau. Sholat telat. Mana ini? Siapa yang mau dulang orang kayak gini? Harus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadahnya betul lain. Baru minta. Nasta'in. Pertolongan. Jangan dibalik. Minta dulu ubudiyahnya tidak dibetulin. La ilaha illallah. Dan wahwa maujudul an. Telaga Kautsar itu ada sekarang. Sekarang ini sudah ada. Di zaman Nabi sudah ada di alam akhirat sana ya. Ada karena Nabi pernah khutbah. Dan Nabi nyebutin Telaga Kautsar. Dan Nabi bersabda, wallahi inni la'andur ila haudil an. Sungguh aku melihat Telaga Kautsar sekarang. Dari makom khutbah. Dari mimbarnya Nabi. Ini jadi dalil bahwa telaga itu sudah ada, bukan nanti. Sekarang sudah ada. Sudah tercipta. Sudah ada. Ya. Sudah ada itu semuanya. Waktu itu. Wallah inni la'andurhu ila haudil an. Waktu Nabi khutbah. Sungguh demi Allah aku sekarang melihat surga, melihat Telaga Kautsarku sekarang dari mimbar ini. Ana faratukum al haud. Aku duluan. Menunggu kalian di Telaga Kautsar. Isbiru hatta talqauni fil haud. Sabarlah kalian dengan takwa dan taat sampai ketemu dengan aku di Telaga Kautsar. Janji kita dengan Nabi ketemuan di mana? Telaga Kautsar. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga dipertemukan. Karena ada sekelompok umat yang dilarang sama malaikat masuk. Kata Nabi, ummati, malaikat itu umatku. Kok tidak boleh masuk? Sekelompok umat tidak boleh sama malaikat. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu Muhammad apa yang mereka kerjakan merubah-rubah agamamu. Ternyata itu orang-orang munafik, orang-orang yang merubah aturan dan petunjuknya Nabi Muhammad SAW tidak lewat ke Telaga Kautsar. Nah, jadi ada yang dihalangi oleh malaikat dari umat ini yang merubah-rubah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita banyak minta sama Allah. Telaga Kautsar ini miliknya Nabi Muhammad SAW. Wa inni qad utitu mafatih ghazainil ard. Aku sudah dikasih kunci-kunci harta karun bumi.
ada di Nabi Muhammad, sudah mafatihul ard, ya, akan dikasih oleh Allah kepada Nabi Muhammad, sehingga yang dekat sama Nabi tidak kebingungan dengan harta karun dan kebahagiaan duniawi, pasti dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi yang ngasih bukaan puasa akan minum nanti dari telaga Kautsarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai masuk ke dalam surga. Perempuan gimana, Beb? Wanita nanti yang nuangin Siti Fatimah, putri Nabi, Siti Khadijah, istri Nabi. Dituangin perempuan-perempuan khusus. Perempuan-perempuan, laki-laki. Ya. Itu besar sekali. Itu telaga Kautsar. Inna a'tainakal Kautsar. Ya, kasirul khair, banyak kebaikan akan diberikan. Nanti semuanya akan berharap meminum dari tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Semoga kita dapat bagian yang sempurna dari air minum telaga Kautsar. Ayo praktekkan sebisanya untuk ngasih bukaan puasa kepada orang yang berpuasa dimanapun Anda berada. Bisa hari ini, Beb, saya nyari-nyari. Pokoknya di dalam sebulan Ramadan usahakan antum ambil bagian dari kabar gembira ini. Tidak bisa sekarang, ya nanti. Pokoknya jangan sampai Ramadan lewat, tidak ambil bagian sama sekali, tidak ngasih bukaan puasa sama sekali. Ya, kalau orang dulu kan buka puasanya itu terater, itu sama aja. Satu rumah, dua rumah, tetangga dikasih. Sekarang sudah alhamdulillah bisa mesen kotaan, gitu ya. Kotaan dikirimkan. Tidak bisa saya, Beb, kalau masak, Beb, mentaan. Bagus kalau mentaan. Tidak bau kalau mentaan. Yang penting gena, ya. Jangan mentaan tak gena. Untuk beli kotaknya aja tidak cukup. Wah, ini mentaan yang tidak gena itu, ya. Ya, mudah-mudahan rezeki kita ditambah oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita dikasih rezeki untuk bisa berbagi dan sesama, membahagiakan orang. Dan kita semuanya dapat ridho dari Allah, diterima puasa kita. Dan menjadi orang yang husnul khatimah fi khairin lutfin wa afiyah. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Allah